Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 289210044, Prodi Manajemen Plus, untuk dosen Bapak Imhar SEMM. Mata kuliah Ekonomi Syariah, tugas ujian tengah semester. Pengertian perilaku konsumen. Lantas apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Pengertian perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Etika konsumsi dalam Islam yang pertama sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah titipan darinya, dan Allah akan mengambilnya kapanpun Dia mau. Prinsip atau moral konsumsi yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang dicantumkan dalam Al-Quran, dan pelonggaran diberikan kepada orang-orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta yang sama sekali, ataupun sebagian obat buat orang yang benar-benar sakit parah dan tidak bisa sembuh kecuali dengan makanan itu. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Manfaat dalam berkah konsumsi dalam ekonomi Islam. Aktivitas perekonomian masuk dalam pembahasan muamalah, karena itulah berbagai tema ekonomi Islam harus digali dari kedua sumber tersebut. Salah satu tema ekonomi yang dibahas oleh Al-Quran dan hadis adalah mengenai konsumsi. Dalam kajian ekonomi Islam, masalah tentang konsumsi merupakan persoalan terpenting. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang atau individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti makanan, minuman, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan maslahat adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat dan membawa kebaikan atau thayyib, dan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan atau bahaya. Manfaat dan berkah konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi maslahat adalah wujud konsumsi. Dalam konsumsi itu sendiri adalah mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahat atau kebaikan maksimum. Maslahat terdiri dari unsur manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsi. Konsumen harus merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Hubungan antara maslahah perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Mengabaikan terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat atau maslahat duniawi, sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah, maslahat dunia dan akhirat.
Nilai-nilai dasar ekonomi Islam, kepemilikan adalah terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, keseimbangan yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seorang, yaitu kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Berikutnya, keadilan. Etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah atau syariat Islam. Yang kedua, adil. Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah sehingga di samping mendapat keuntungan materi, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Yang ketiga, kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan atau kehendak bebas untuk mengambil keputusan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan dan barang-barang ciptaan Allah. Selanjutnya, etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Amanah, manusia merupakan khalifah yang diberi kekuasaan sehingga untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi ini, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam sendiri, diri sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya, halal. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, serta kemaslahatan baik secara material maupun spiritual. Selanjutnya, sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.